Permisi Ibu, saya taruh situ aja mejanya biar saya mudah mengambilnya. Oke, terima kasih ya Pak. Kembali. Permisi Ibu, saya perawat Vira. Saya diperintahkan dokter untuk masuk ke ruangan Ibu dan beliau meminta saya untuk melakukan pengecekan cranial nerves atau examination untuk cranial nerve untuk deteksi awal dari keluhan Ibu. Ya, sebelum nanti dokter menangani lebih lanjut. Ibu bersedia? Oke. Sini tadi sudah ada data nama ibu, usia, dan keluhan. Dan sekarang saya tinggal melakukan pemeriksaan atau examination untuk cranial nerve ibu ya. Jadi cranial nerve itu meliputi pemeriksaan saraf-saraf yang ada di otak untuk reaksi-reaksinya, yang meliputi indera-indera yang ada di tubuh kita, indera penciuman, indera peraba, indera perasa, pendengaran, penglihatan. Jadi nanti kelima indera itu akan saya periksa kepekaannya untuk sebagai diagnosa awal dari keluhan ibu. Oke. Oke, Bu, biar saya taruh dulu ya. Tadi kebetulan Bapak Satpam sudah membawakan meja yang berisi alat-alat untuk melakukan proses pengecekan cranial nerve Ibu. Oke ya, di sini alatnya sudah saya siapkan semua. Oke, Ibu, biar saya taruh datanya terlebih dahulu. Untuk nanti pada akhir akan saya tulis, catat di sini semua untuk laporan ke dokter ya. Oke. Oke, jadi yang pertama akan saya lakukan adalah pengecekan kepekaan untuk indera peraba ibu atau kulit. Nanti akan saya lakukan rangsangan-rangsangan berupa sentuhan di kulit ibu menggunakan beberapa alat yang nanti akan saya terapkan atau aplikasikan. Dan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kepekaan ibu terhadap rasa dari sentuhan itu, apakah masih berfungsi baik untuk indera kepekaan ibu atau tidak ya. Nanti mohon jawab dengan sejujurnya ya ibu. Oke, saya ambil alat yang pertama dulu ya. Baik. Jadi ini adalah alat yang pertama. Saya akan melakukan sentuhan menggunakan alat ini nanti seperti ini untuk mengetes kepekaan ibu terhadap sentuhan benda di kulit wajah ibu ya. Oke, nah ini supaya nanti kan ibu berponi ya, jadi supaya rambutnya ke belakang, saya pakaikan ini dulu ya. Oke, baik, izin mendekat ya. Saya pakaikan dulu. Saya paskan dulu. Oke. Biar pas ya ibu, supaya nanti bisa maksimal hasilnya. Rambutnya tidak menutupi bagian depan dari kepala ibu atau dahi ibu ya. Oke, saya akan menggunakan alat ini untuk melakukan sentuhan atau face tracing untuk mendeteksi kepekaan kulit wajah ibu ya. Saya mulai dari sini. Bagaimana rangsangannya ibu yang ibu rasakan? Apakah terasa geli sedikit ketika seperti ini kan? Lakukan gerakan seperti ini. Oke, akan saya lakukan secara kontinu ya. Oke,
Ketika ibu tidak merasa normal di beberapa titik, ibu tinggal bilang ya, ketika kok ternyata pas saya sentuh di bagian ini tidak terasa, ibu bilang ya. Tapi ketika saya sentuh rasanya normal seperti sebelumnya ibu merasakan sentuhan di wajah, tinggal tidak usah menyebutkan atau tidak usah mention apa-apa ya. Oke, saya akan lakukan memutar ya ibu. Masih terasa untuk sentuhannya. Oke, baik, masih terasa ibu, masih terasa sentuhannya. Oke, masih terasa sentuhannya sampai bawah. Oke, bagus, masih terasa di bawah sini mendekati dagu. Oke, masih terasa ya, normal untuk bagian sini. Ini saya lakukan dari sini ke sebaliknya ya. Masih terasa sentuhannya ibu. Oke, masih terasa. Oke, bagus, masih terasa juga. Oke, bagus, bawah lagi masih terasa. Oke, terakhir masih terasa bawah dagu ini. Selanjutnya, setelah tadi gerakan memutar, saya akan melakukan gerakan dari atas ke bawah ya. Saya akan melakukan pengajuan pertanyaan yang sama, apakah masih terasa atau tidak. Ibu tinggal jawab saja ya. Mulai dari sini, masih terasa ibu? Oke, bagus. Ke bawah masih terasa? Oke, bagus. Ke bawah lagi masih terasa? Oke, bagus. Bawah lagi masih terasa? Oke, bagus. Bawah lagi masih terasa? Oke, bagus. Oke, bagus. Selanjutnya saya akan lakukan di bagian sini, kemudian di bagian sini. Jadi ada 3 kali ya, tadi tengah dan samping-samping. Bagian sini ya ibu, mulai dari sini masih terasa sentuhannya. Oke, masih terasa. Rasa-rasa ketika disentuh ini kan sedikit merinding ya rasanya ya. Merinding, geli gitu ya bu. Lagi masih terasa. Oke, bagus. Bawah lagi masih terasa. Oke, bagus. Bawah lagi. Oke, bagian sini yang terakhir masih terasa ibu. Oke, bagus. Bawah lagi. Oke, bawah lagi. Oke, bawah lagi. Oke, berarti semua sisi dari wajah ibu masih normal untuk kepekaannya ya. Oke, kemudian yang satu lagi saya akan menggunakan gerakan S atau zigzag dari atas ke bawah untuk menambah tes ini. Saya lakukan ya ibu dari atas ke bawah. Oke, zigzag, 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 zigzag. Kemudian satu lagi bentuk loop, bentuk loop, bentuk loop, bentuk loop, zigzag, zigzag. Oke, berarti masih normal ya ibu.
kemudian ini akan saya lepas dan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan indera pendengaran. Saya akan memeriksa kepekaan indera pendengaran dari telinga ibu ya. Saya lepas dulu. Lepas dulu ya, ini tes pertama berakhir. Tes pertama berarti untuk indera peraba atau indera kulitnya normal, masih bisa mendeteksi rangsangan berupa sentuhan ya. Kalau mau pakai tangan masih terasa juga sentuhannya ibu, masih ya. Oke, akan saya lepas. Akan saya taruh dulu ya. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan terhadap kepekaan indera pendengaran ibu ya, baik telinga kanan maupun telinga kiri. Alatnya sudah saya siapkan berupa lampu sorot kecil untuk melihat lubang telinga ibu. Kemudian ada alat berupa bulu yang akan saya lakukan untuk juga sebagai rangsangan terhadap kepekaan telinga ibu. Dan akan saya lakukan juga terhadap tes bunyi-bunyian ya. Oke, saya ambil dulu yang pertama. Oke. Oke, di sini sudah ada lampu untuk telinga. Kemudian saya juga tetap menggunakan ini. Dan kemudian saya akan menggunakan ini untuk mengecek telinga ibu ya, kepekaan dari telinga ibu. Oke, biar saya taruh dulu yang ini. Mari kita lihat dulu. Saya mau mendekat dulu ya ibu. Ini saya menggunakan lampu. Saya cek telinga bagian sini dulu ya. Oke. Tidak ada sumbatan atau apapun ya. Oke, bagus sekali. Bersih juga. Ibu sering membersihkan ini ya, berarti ya. Ya, betul sekali. Telinga memang harus rutin dibersihkan supaya menghindari penumpukan kotoran ya, Ibu. Karena penumpukan kotoran itu juga sangat berpengaruh terhadap pendengaran ya. Dan kalau dibersihkan juga kan kita akan merasa plong dan kita akan merasa lebih sehat ya, karena kita rajin membersihkannya. Ini saya menggunakan lampu sorot kecil. Oke, bagus. Kemudian saya lakukan di sisi sebelahnya ya, untuk telinga sebelah sini.
Oke. Saya lihat lebih dekat ya. Oke, sudah. Kemudian saya akan melakukan ujian dari telinga ibu ya. Seperti tadi yang sudah saya tunjukkan, saya akan menggunakan bulu untuk mengeceknya. Oke. Ini dia, saya akan melakukan seperti tadi. Saya akan menyentuhkan ini ke bagian telinga ibu. Ke bagian telinga ibu, nanti seperti ini. Ini ya, ini kuping saya di sini. Oke, mulai ya ibu. Saya akan mengecek untuk kepekaan telinga ketika menerima sentuhan lembut dari bulu ini. Oke, bagaimana ibu? Setelah tadi saya lakukan beberapa kali penyentuhan, apakah rasanya ibu seperti tadi menerima rangsangan ketika ada sentuhan untuk telinga ini? Normal? Oke, bagus sekali. Oke, mari kita lakukan untuk telinga di bagian sini. Ya, kita lakukan. Bagaimana ibu untuk kepekaan dari telinga sebelah sini? Apakah ibu terasa normal atau terasa berbeda? Oh, normal ya, seperti telinga yang tadi satunya. Oke, bagus sekali ya ibu. Oh iya, dan satu lagi untuk mengecekkan indera pendengaran atau telinga ini berupa pengecekan atau examination terhadap rangsangan bunyi-bunyi ya. Setelah tadi rangsangan terhadap sentuhan di telinga menggunakan bulu, kemudian saya akan menggunakan bunyi-bunyian untuk mengecek kepekaan ibu terhadap bunyi-bunyian baik telinga kiri maupun telinga kanan. Oke, saya ambil dulu ya. Sini saya akan melakukan bunyi-bunyian kecil. Nanti bunyi-bunyian ini akan saya lakukan seperti ini. Nah, ya seperti itu. Saya akan dekatkan di telinga kanan kiri ibu masing-masing. Kemudian nanti saya akan mulai dari jarak yang terdekat sampai jarak yang jauh. Oke ibu, kita mulai dari telinga sini dulu ya. Apakah di jarak sekian bunyinya jelas bagi telinga ini ibu? Oke, ini jarak segini ya. Kemudian akan saya jauhkan.
untuk jarak sekian ibu bisa merasakan dulu bunyinya. Ini untuk jarak sekian ya. Setelah tadi jarak menengah, jarak jauh, kemudian saya akan lakukan jarak paling dekat ya. Coba ibu dengarkan baik-baik. Mana bunyinya ibu? Apakah sesuai dengan jaraknya? Ketika jaraknya jauh, bunyinya tidak terlalu kencang, jarak menengah bunyinya lebih kencang, dan jarak paling dekat bunyinya juga paling kencang. Apakah seperti itu yang ibu dengar? Oke, coba dinikmatin dulu bunyinya. Oke, baik, berarti masih normal ya untuk yang bagian sini ya. Kemudian pilihnya di bagian sini. Ini untuk jarak menengah. Kemudian jarak yang sedikit lebih jauh. Sekarang dinikmati dulu ibu bunyi-bunyian ini. Kemudian untuk jarak yang paling dekat, nikmati bunyi-bunyiannya ibu. Oke, bagaimana? Apakah terasa atau terdengar seperti yang telinga pertama mendengarkan? Bagus sekali, 3 tes sudah ibu lewati dengan baik dan hasilnya normal. Kemudian untuk tes keempat, saya akan melakukan tes untuk penglihatan ibu ya. Saya sudah membawa Snellen chart, nanti akan saya gunakan untuk mengetes ketajaman ibu untuk melihat huruf dari yang terbesar sampai yang terkecil. Saya ambil dulu ya di situ. Baik. Nah, di sini saya sudah ada Snellen chart atau huruf-huruf untuk mengecek ketajaman penglihatan ibu dari melihat huruf yang paling besar, yang paling di atas sampai yang di bawah untuk jarak yang nanti akan saya tentukan ya. Tapi sebelumnya saya akan memeriksa dulu kedua bola mata ibu ya. Biar saya taruh dulu di sini. Sama seperti tadi pemeriksaan telinga, saya akan menggunakan lampu sorot kecil ini untuk memeriksa bola mata ibu. Oke, baik ibu, matanya lurus ke depan.
ini lurus ke depan dulu, nanti akan saya minta untuk melihat ke atas, melihat ke samping, melihat ke bawah ya. Oke, pertama lurus ke depan dulu dua-duanya ibu. Oke, pertahankan dulu ya, lurus ke depan, kedua bola matanya. Ini bagian sini, oke, lurus. Oke. Oke, baik, bagus sekali. Kemudian ibu melihat ke atas, dua-duanya seperti ini ya, supaya saya bisa melihat bawah, bagian bawah dari bola mata ibu. Lihat ke atas ibu. Oke, bagus. Oke, kemudian melihat ke samping kanan dari saya, samping sini, dua-duanya. Oke, bagus. Oke, bagus. Kemudian melihat ke samping kiri dari saya, sebelah sini. Oke, bagus. Oke. Oke, bagus semua. Saya ngambil lagi Snellen chart-nya. Oke, kita mulai untuk pemeriksaannya ibu. Saya akan pasang di jarak sekian ya. Saya akan perintahkan ibu untuk membaca huruf yang saya tunjuk ya. Oke, yang pertama, lihat stick yang saya pegang di huruf mana. Oke, bagus. Oke, sebutkan hurufnya. Oke. Ikuti stick saya ya ibu ini. Oke. Kita lebih cepat lagi ya, karena ini semakin kecil. Saya akan melatih fokus ibu juga, fokus beserta penglihatan. Ini, oke. Kemudian ini sebutkan. Oke, baik, bagus, perfect. Oke, bagus. Tiga terakhir ya. Coba masih bisa baca apa enggak di jarak sekian untuk huruf ukuran sekian ya. Oke. Dan ini yang dua terakhir. Gimana Bu? Bisa? Ini masih bisa? Oke, masih bisa. Oke, masih. Dan ini berbayang ya untuk huruf ini ya. Oke, nah sebetulnya jika sudah sampai dua terakhir masih bisa baca, itu tergolong normal ya ibu. Dari sini sampai ke sini masih bisa terbaca, itu tergolong normal. Dan ibu juga tadi bahkan sampai sini bisa terbaca, berarti tergolong masih normal ya untuk penglihatannya. Dan ini memang sangat kecil ya untuk jarak sekian, tapi jika didekatkan akan lebih jelas ya ibu. Terlihat lebih jelas.
tidak berbayang ya kalau dekat. Oke, untuk selanjutnya saya taruh dulu untuk indera penciuman sekaligus indera perasa ya. Oke, ini saya indera penciuman dan perasa. Alatnya cuma satu, nanti saya akan berikan ibu empat spray, 4 drink spray. Drink spray itu punya aroma dan rasa masing-masing. Yang pertama nanti ibu tebak aromanya dulu, kemudian baru ibu tebak rasanya. Oke ya, saya ambilkan dulu. Nah, di sini sudah ada drink spray, minuman yang rasa-rasa yang bisa kita semprotkan ke mulut sebagai penyegar mulut juga, tapi bisa diminum ya, seperti permen lah, permen penyegar. Nah, ini masing-masing punya rasa dan aroma berbeda. Saya tunjukkan bagian belakangnya saja ya Bu, karena kalau bagian depan sudah tertera rasanya, nanti Ibu sudah tahu dulu. Oke ya, nanti Ibu tebak aromanya dulu. Ini kan karena aromanya masing-masing sangat enak sekali. Kalau Ibu berhasil menebaknya, berarti penciuman Ibu masih sangat berfungsi dengan baik ya. Kita mulai dari yang ini terlebih dahulu, merah. Sangat harum. Saya dekatkan ke hidung Ibu ya. Tebak ini aroma apa? Dicium-cium dulu. Seperti itu. Aroma apa Ibu? Strawberry, betul sekali. Ini aroma strawberry, betul sekali. Kita buktikan juga untuk rasanya ya. Nanti Ibu buka mulut sedikit ya, biar saya mencicipkannya ke Ibu. Permisi Ibu. Untuk pengecekan indera pengecapnya. Oke, betul rasa strawberry? Betul. Saya tutup dulu. Saya taruh yang ini. Kemudian yang kedua, saya ingin yang warna ini. Nah, ini saya dekatkan. Wanginya juga sangat enak. Silakan Ibu ditebak ini aroma apa, rasa apa. Dinikmati dulu aromanya. Oke, sudah bisa menebak? Baik, silakan ditebak. Sirsak, betul sekali, ini sirsak. Dan kita buktikan untuk rasanya Ibu, permisi saya cicipkan. Oke, betul sirsak rasanya, betul sekali. Oke, tinggal dua lagi, yang ini saya taruh dulu, yang warna putih. Kemudian tinggal dua lagi. Saya akan mulai dengan yang ini. Ini saya sangat suka aromanya. Semoga kali ini Ibu berhasil menebaknya juga. Silakan dihirup aromanya. Menikmati, sangat segar ya. Iya, betul sekali. Dihirup. Oke, sudah bisa menebak. Oke, sekarang coba tebak apa aroma dari ini. Oke, betul. Lebih tepatnya lemon ya Ibu, ini lemon. Aromanya sangat sejuk, sangat enak sekali, fresh. Coba kita coba untuk rasanya ya. Apa betul ini rasa lemon? Permisi, saya cicipkan. Oke, betul ya rasa lemon.
Betul, ibu masih bisa merasakan rasa lemon, rasa stroberi, rasa isak tadi, berarti insya Allah pengecapan ibu normal ya. Kemudian yang terakhir, yang ini yang terakhir, ini juga sangat enak. Coba ibu dihirup, dinikmati aromanya. Oke, sudah bisa menebak? Oke, ini aroma apa? Jeruk, betul sekali. Nah, aroma jeruk, jeju orange ya ibu. Coba kita untuk rasanya. Permisi, saya cicipkan. Oke, betul rasa jeruk? Betul sekali. Saya taruh dulu ya. Oke ibu, tesnya semua sudah berakhir. Kelima indera ibu sudah saya lakukan examination. Saya mau lakukan pencatatan sebagai bukti ke dokternya ibu ya. Oke. Ini bukti pemeriksaan untuk cranial examination. Ibu untuk indera kulit tadi atau peraba normal, saya centang. Kemudian tadi yang kedua indera pendengaran ya, normal telinga. Kemudian yang selanjutnya tadi yang ketiga apa ibu? Penglihatan ya. Oke, penglihatan normal. Kemudian tadi yang keempat adalah penciuman. Oke, penciuman normal. Kemudian yang terakhir tadi adalah pengecapan normal. Oke, selamat ibu. Cranial nerve ibu dalam kondisi sehat walafiat normal. Tapi nanti setelah ini akan dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh dokter ya ibu. Jadi tugas saya sudah selesai. Nanti saya izin keluar dulu ya, dan saya panggilkan dokter untuk masuk. Oke, terima kasih atas kerjasamanya ibu. Saya perawat Vira, salam kenal. Saya permisi dulu, saya izin membawa meja ini keluar. Oke, terima kasih.